Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Setelah mempelajari teks negosiasi, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur teks negosiasi, orientasi dan permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Juga, kalian harus mampu menganalisis kebahasaan pasangan tuturan dalam teks negosiasi dengan bahasa yang santun. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan struktur dalam teks negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap paling menguntungkan. Struktur teks negosiasi terdiri dari 1. Orientasi 2. Pengajuan 3. Penawaran 4. Persetujuan 5. Penutup. Yang pertama, orientasi merupakan perkenalan atau pembuka antar kedua belah pihak. Orientasi dapat berupa sebuah salam pembuka atau suatu pemaparan tentang masalah yang akan diselesaikan. Contohnya, pembeli. Ada tas yang terbuat dari pernak-pernik pantai, yang terbuat dari kerang semacam batik warna-warni. Penjual. Iya, ada. Di sebelah sana yang besar atau yang kecil. Penjual menunjukkan tempat tas sesuai dengan yang ditanyakan pembeli. Yang kedua, pengajuan merupakan suatu konsep yang ditawarkan oleh kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan menuju tahap selanjutnya. Contohnya, pembeli. Saya pakai sendiri, harganya berapa? Penjual. 290.000. Pembeli. Wah, mahal. 200.000 ya? Penjual. Belum boleh. 270.000 deh. Ini sudah murah, Bu. Di tempat lain lebih mahal. Pembeli. Tidak mau. Kalau boleh 240.000. Yang ketiga, penawaran merupakan alternatif solusi yang menjadi pertimbangan untuk memperhitungkan segala kemungkinan dengan risiko yang paling kecil. Contohnya, penjual. Ya, sebenarnya ini belum boleh, tetapi untuk ibu bolehlah. Mau beli apa lagi? 4. Persetujuan merupakan proses yang memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, pembeli. Ini saja, Bu. Penjual. Iya, terima kasih. Pembeli. Terima kasih. Penjual. Sampai jumpa lain waktu, Bu. Yang terakhir adalah penutup. Merupakan simpulan pembicaraan yang final dan disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam teks negosiasi terdapat kaidah kebahasaan. Berikut penjelasannya. Dalam kaidah kebahasaan terdapat 5 hal. Yang pertama, kalimat persuasif. Yang kedua, kalimat deklaratif. 3. Bahasa yang sopan. 4. Kalimat efektif. 5. Kalimat langsung. Dan keenam, berakhir sepakat atau tidak. Yang pertama, kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contoh, ayah. Kejuruan. Gak salah, Nak. Kenapa gak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik.
2. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, anak, lulusan SMK selain bisa langsung kerja, juga bisa kuliah kok ya. Tiga, bahasa yang sopan. Biasanya digunakan agar kedua belah pihak terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang paling menguntungkan. Contoh, anak, maaf ya, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. 4. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas sehingga informasi mudah dipahami. Contoh, anak, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. 5. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Contohnya, ayah, nak, kesini, ayah mau bicara. 6. Berakhir sepakat atau tidak. Biasanya terdapat kata yang menjadi penanda kesepakatan. Contoh, ayah, ya sudah kalau itu mau kamu, ayah ikut maumu saja. Itulah penjelasan mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Terima kasih.